Skuad Timnas Indonesia bikin media asing geleng-geleng, Cina kelewat jauh. Timnas Indonesia jeda latihan, rileks di pantai. Miss Hilgers terkaget-kaget, ternyata Bali begini. Kevin Dix, Martin Paes klarifikasi tidak ikut TC Timnas Indonesia di Bali karena ini. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Media Vietnam Soha.vn pun turut menyoroti komposisi pemain yang dipanggil Kluivert ke skuad Merah Putih. Bahkan media itu takjub dengan mahalnya nilai skuad Merah Putih Indonesia. Nilai skuad Timnas Indonesia mencapai 37,5 juta euro atau setara dengan 637,5 miliar rupiah. Tulis media itu dilansir suara.com Rabu 25 Mei 2025. Tak hanya itu saja, nilai pasar skuad Garuda disebut media tersebut hampir 3 kali lipat dari market value skuad China. Selain menyoroti tingginya nilai skuad Timnas Indonesia, media Vietnam itu juga menyindir kualitas skuad China yang dinilai kalah jauh. Menurut Soha, skuad Timnas China memiliki kualitas yang rendah jika dilihat dari daftar pemain yang dipanggil. Dalam daftar pemain terbaru yang dipanggil, pelatih Branko Ivankovic tidak ada satupun pemain yang bermain di luar negeri, paparnya. Beralih pada berita selanjutnya, bek Timnas Indonesia, Miss Hilgers, menikmati waktu senggang 1 hari yang diberikan pelatih dalam pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Miss Hilgers baru tiba di Bali pada Selasa 27 Mei 2025 malam. Pada Rabu 28 Mei, seluruh pemain Timnas Indonesia diliburkan selama 1 hari. Ya, dari pantauan bola.com, di Demeru Sanur, beberapa pemain tampak berlatih di tempat gym seperti Justin Hubner, Saini Petinama, Dane James, hingga Stefano Lillipelli. Bek FC20 itu juga ikut berlatih ringan dan menjadi pemain terakhir yang keluar dari tempat kebugaran. Lalu sang kapten Jay Itzes memilih untuk relaksasi di kolam renang. Usai berlatih ringan, semua pemain memiliki agenda masing-masing. Selain menjaga kondisi, para pemain juga rileks dengan bermain-main di pantai. Namun, Miss terkaget-kaget dengan kemacetan di Bali. Bali, khususnya di wilayah selatan, memang sangat macet kalau menggunakan kendaraan roda 4. Macetnya di sini gila, tulisnya di Instastory. Miss sebenarnya sudah pernah ke Bali saat ia masih kecil. Tentu kondisinya sangat berbeda karena saat ini Bali sangat padat dengan wisatawan. Next, bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, dipastikan tidak akan mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Merah Putih di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Pasalnya, Kevin Dix masih menjalani 1 pertandingan lagi bersama klub asal Denmark FC Copenhagen. Kevin Dix akan bermain membela FC Copenhagen melawan Silkeborg IF dalam final Piala Denmark 2024-2025 di MCH Arena Herning pada Kamis 29 Mei. Pertandingan tersebut akan digelar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bek berusia 28 tahun itu menyampaikan kepastian tidak akan bergabung bersama Timnas Indonesia di Bali melalui akun Instagram pribadinya. Kemungkinan besar Kevin Dix akan gabung bersama Timnas Indonesia di Jakarta. Hai semuanya, saya banyak menerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya 1 laga sisa pada 29 Mei 2025, ucap Kevin Dix. Ya, sementara itu, alasan Jordi Amat belum gabung TC Timnas Indonesia karena sakit. Dokter Timnas Indonesia Alvan Asyar menyatakan Jordi Amat belum bisa bergabung latihan dengan para pemain lain akibat radang tenggorokan parah. Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut. Saat ini kondisinya terus membaik, kata Alvan di situs Kita Garuda. Ya, meski kondisinya belum maksimal, tim medis senantiasa memeriksa pemain 32 tahun itu. Rencananya, Jordi Amat akan diberi program latihan khusus pada Kamis 29 Mei. Ia telah mendapat penanganan medis dan kini kondisinya membaik. Jordi direncanakan mulai latihan terpisah pada 29 Mei 2025. Tepatnya Kamis untuk memulihkan kebugaran, tulis situs Kita Garuda. Sementara itu, untuk Martin Paes, dipastikan tak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali. Karena alasan jadwal pertandingan, Martin Paes harus melewatkan TC Timnas Indonesia di Bali. Dia baru akan bergabung dengan para pemain di Jakarta jelang laga menghadapi Cina. Kiper andalan Timnas Indonesia Martin Paes tidak mengikuti TC di Bali dan langsung bergabung di Jakarta. Tulis salah satu akun
sepak bola di media sosial. Ya, Dallas FC memang masih menjalani kompetisi MLS 2024-2025 yang baru memasuki pekan ke-15. Martin Paes dikabarkan baru akan bertolak ke Jakarta setelah laga Dallas FC melawan Philadelphia pada 1 Juni 2025. Hal ini dikarenakan Paes masih ada jadwal tanding bersama FC Dallas hingga 1 Juni 2025. Lanjut mereka. Hadapi timnas Cina, timnas Indonesia diminta asah akurasi tendangan bebas. Ex-pelatih Persipura Jayapura, Tony Ho, menyarankan pada timnas Indonesia untuk mengasah akurasi tendangan bebasnya jelang duel lawan timnas Cina. Timnas Cina diprediksi bakal banyak bertahan saat bertandang di SUGBK Jakarta 5 Juni 2025 di matchday 9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi tersebut dilontarkan oleh Tony Ho. Strategi ini sebelumnya pernah sukses dilakukan pelatih Branko Ivankovic saat mengalahkan Jay Itzes dan kawan-kawan dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama kedua tim di Youth Center Stadium Qingdao 5 Oktober tahun lalu. Timnas Indonesia yang kala itu masih ditangani Shin Taeyong ketinggalan 0-2 di babak pertama. Guna mengejar defisit gol, paruh kedua Timnas Indonesia mengurung lini belakang The Dragons, julukan Timnas Cina. Namun hanya 1 gol dari Tom Hai pada menit ke-84 yang bisa tercipta. Di kandang sendiri saja, Cina main bertahan apalagi sekarang mereka jadi tim tamu. Saya masih yakin pelatih Branko Ivankovic masih mengutamakan pertahanan kuat di Jakarta nanti, kata Tony Ho. Pelatih senior asal Makassar ini mengamati saat tandang lalu, pemain Timnas Indonesia sempat frustasi. Mereka lantas kehilangan akal untuk menjebol gawang Cina. Tony Ho kemudian meminta skuad asuhan Patrick Kluivert agar tak terburu-buru lagi dalam menekan lawan. Ia meminta mereka untuk disiplin menerapkan taktik yang digunakan Patrick Kluivert. Menghadapi tembok raksasa Cina harus main sabar. Meskipun Patrick Kluivert telah menyiapkan beberapa taktik untuk membongkar pertahanan lawan, tapi kuncinya tetap di pemain, ujarnya. Mantan pelatih PSM ini memuji keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain seperti Egy Maulana Fikri, Sayuri Bersaudara, Stefano Lillipelli, dan Beckham Putra. Ya, pemain-pemain ini punya kecepatan dan skill individu bagus. Namun mereka harus dapat dukungan dari gelandang agar alur serangan tidak terputus di tengah jalan. Postur kecil yang dimiliki Egy, Yakob, dan Beckham Putra berpotensi pelanggaran, ucapnya. Berikutnya, dari pelanggaran itulah, menurut Tony Ho harus bisa dimaksimalkan jadi gol. Jadi, untuk itulah, skuad Merah Putih harus mengasah akurasi tendangan bebasnya. Patrick Kluivert harus punya banyak variasi tendangan dari bola mati, ini sangat penting. Jika mencetak gol dari open play sulit dilakukan. Stefano Lillipelli punya keahlian eksekusi tendangan bebas, tuturnya.